Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat kekasih Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa bahwa kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Allah pagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 Desember 2023 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh teramat baik memelihara kita dan memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pembacaan hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Dan pembacaan hari ini akan mengikuti Alkitab Terjemahan Baru 2 atau Alkitab TB2. Marilah kita buka hati kita untuk memohon Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari baru ini dimulai, kami bersyukur atas kebesaran anugerah-Mu yang melimpah setiap hari. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun di hari baru ini yang membawa kesegaran dan semangat baru ke dalam hidup kami. Saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan akan membimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Bacaan ini merupakan bagian dari bacaan dalam perikop kebenaran yang sejati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, fokus masa depan. Untontongi attu lasai. Ada sebuah kutipan mengatakan, kalau kita jadikan masa lalu di depan, maka kita yang akan di belakang. Artinya, kalau kita terus hidup dalam masa lalu, maka kita akan sulit melangkah maju. Kita akan terus terbelenggu dalam masa itu. Orang yang terjebak dan terikat pada kesuksesan atau kegagalan yang dialami pada masa lalu akan menghambat, bahkan menggagalkannya untuk dapat maju mencapai garis akhir. Paulus mempunyai sejarah kelam. Ia adalah seorang penjahat, sangat membenci Kristus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi pada akhirnya ia menjadi laskar Kristus dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Jika pada masa lalu
ia memfokuskan hidupnya pada hal-hal lahiriah demi kepuasan dan kebanggaan diri, pada akhirnya semua itu dianggap tidak ada gunanya dan hanyalah sampah. Sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara radikal Paulus mengubah tujuan hidupnya. Keberhasilan yang dicapai pada masa lalu, kuat dan berkuasa, justru membuatnya merasa menjadi orang tidak berguna di hadapan Yesus. Ketika Yesus menangkapnya, semua kekuatan yang dibanggakannya menjadi tidak berdaya. Di dalam Kristus, ia telah menemukan hidup yang sesungguhnya. Karena itu, ia terus berusaha menggapai kesempurnaan hidup yang adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Terdapat dalam bacaan kita di ayat 14. Jangan lagi terbelenggu oleh masa lalu. Ingat, tujuan hidup kita adalah menuju kepada kesempurnaan hidup yang akan diterima dalam kedatangan Kristus kembali. Tidak mudah untuk mencapainya. Ia membutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan komitmen. Teruslah berlari untuk menggapainya. Roh Kudus akan menuntun dan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya dengan firman Tuhan tumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan kami dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam pekerjaan, studi, dan aktivitas kami hari ini. Bimbing hati dan pikiran kami agar kami dapat memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit dan karena beban yang sebagai manusia dirasakan berat. Kiranya Tuhan menyertai di setiap usaha, doa, dan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, topangan, kekuatan, dan jalan keluar pada waktunya. Kami bersuka cita bersama saudara-saudara kami karena pertambahan usia, pertambahan berkat Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Memasuki masa pesta demokrasi negara Indonesia, kami mohon Tuhan melindungi bangsa kami dari perbedaan yang sekiranya dapat memecah belah kami sebagai bangsa Indonesia. Kami mohon kiranya kedamaian terus menjadi suasana yang menyejukkan semua masyarakat Indonesia, dan biarlah pesta demokrasi ini menjadi wadah Tuhan untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik negara kami. Dalam minggu Advent ini kami mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan dalam kami mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami dalam menyambut kedatangan Juru Selamat. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini
dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.